Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Kamis 10 Agustus 2023 pukul 10:06 waktu Indonesia bagian barat. Tadi pagi saya habis kembali mengambil buah nangka ini di pohon nangka yang dulu yang berbuah 7 butir. Sudah saya ambil 2 dan ini sisanya 5 butir. Sepertinya belum matang pohon, tetapi dikarenakan takut nanti malah sudah kehabisan masa petik yang bagus, dikarenakan kegagalan perkembangan buah-buah ini menuju kemasakan yang senormalnya. Itu yang dikhawatirkan banyak orang di sini, sehingga mereka kemudian berkali-kali kembali mengingatkan saya segera diambil. Maka hari ini akhirnya saya menjadwalkan dan mengkhususkan waktu untuk mengambil buah-buah nangka ini. Sebenarnya ternyata setelah dipetik sepertinya bagus, dan hanya masalah waktu saja mereka menunggu untuk masak pohon. Tetapi karena tadi ada kekhawatiran yang beralasan, yaitu jangan sampai gagal petik, maka kemudian menyegerakan diri untuk memetiknya, dan akhirnya sampai juga lah buah-buah nangka ini ke daratan dan mungkin bisa untuk dikonsumsi oleh kami manusia semuanya. Kalau memang sudah masak pohon, dagingnya bisa dikonsumsi, bisa dimakan dagingnya, dan kalau belum masak pohon, masih mentah, mungkin bisa disayur. Dan ini adalah pohon pepaya kemarin yang tumbang secara ajaib, karena dia seakan-akan memilih tempat tumbang sehingga tidak merusak tanaman-tanaman yang telah ditanam lainnya. Lihat saja ya, ini akarnya di sini, dia tumbangnya ke sana, ke wilayah yang tidak ada tanaman-tanaman, dan kalaupun ada dia memilih tumbang di antara sela-selanya. Misalnya ini pohon cabai, tanaman cabai, itu juga cabai besar, cabai lombok. Dia tumbang di tengah-tengahnya. Hebat, luar biasa ini dan itu di antaranya. Dan ini dia juga tumbang di sisinya, tidak mengenai ke pohonnya, ke tumbuhannya. Itu juga dia tumbang ke sisinya. Jadi dia memilih wilayah sela-selanya. Tentu ini bukan kehendak dari si pohon pepaya ya, tetapi pasti ada yang mengarahkan, dan kita tahu siapa yang mengarahkannya, yaitu sang pemilik keajaiban. Batang pohon pepaya ini juga belum sempat saya bereskan. Rencananya akan saya potong-potong, saya penggal-penggal menjadi beberapa bagian. Mungkin 1, 2, 3, 4 sampai 5 penggal bagian. Lalu saya pindahkan, saya manfaatkan batangnya itu, rencananya akan saya manfaatkan sebagai pupuk nanti di wilayah ini, di wilayah yang sudah saya siapkan sebagai lahan penanaman tanaman-tanaman jenis temu-temuan. Kemarin ini masih isinya baru saya isi dengan abu sisa pembakaran sampah kebun, dan rencananya batang pohon pepaya tadi saya pindahkan ke sini semuanya untuk kemudian disiram, diuruk lagi dengan tanah-tanah yang lain sehingga nanti menjadi pupuk. Mungkin juga akan saya campurkan dengan batang-batang pohon pisang yang notabene-nya baik batang pohon pepaya maupun batang pohon pisang itu sama-sama memiliki
kadar air yang lebih banyak dibandingkan dengan batang-batang pohon pada umumnya. Bisa jadi dikarenakan jenis dari tumbuhan tadi, dua tumbuhan itu adalah jenis yang berakar monokotil, bisa jadi, tapi saya pikir tidak juga, sebab tumbuhan padi, rumput itu juga kan monokotil, tetapi kadar airnya, ya betul sih, kadar airnya banyak, hanya saja karena jenis rumput-rumputan yaitu padi dan rumput itu batang-batangnya lebih kecil, jadi lebih cepat kering. Dan tadi ketika saya naik ke atas pohon nangka, saya agak menyesal ya kenapa tidak memvideokannya. Sebab saya pikir tadinya tidak usah untuk saya jadikan konten, karena saya merasa cukup memperlihatkan kalau saya bisa memanjat pohon itu kemarin. Nah, ternyata ketika sudah sampai atas pohon nangka, saya melihat di batang pohon nangka itu, subhanallah, benar-benar ya, apa yang dijanjikan Allah itu kemudian ditampakkan kebenarannya, yaitu ternyata batang pohon nangka itu banyak mengeluarkan bunga-bunga betina, yang mana bunga betina itu menandakan dia bunga yang fertile, bunga yang subur, yang nantinya akan menjadi buah, yaitu buah nangka. Itu tidak hanya satu dua, tetapi banyak sekali, dengan dikelilingi dan diseling-selingi oleh bunga-bunga jantan, di mana bunga jantan itu tentu saja tidak akan menjadi buah, dia hanya menjadi pemicu dan pengiring dan mungkin sebagai partner pembuahan, proses pembuahan. Sayang sekali saya tidak memvideokannya. Saya memohon maaf kepada diri saya sendiri karena merasa cukup menyayangkan ya, tapi ya sudahlah. Saya senangnya itu bisa bercerita di sini, menggambarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya pikirkan ketika di atas pohon nangka itu. Dan pohon nangka yang sudah berbuah itu ada 2 dari 3 pohon nangka yang sudah besar. Sudah besar artinya karena mereka ditanam secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Hanya beda berapa menit saja. Ada 3. Hanya saja yang berbuah baru 2, yang satu masih kecil meskipun ditanam dalam waktu yang bersamaan. Mungkin karena posisinya dia kurang mendapatkan ruang yang leluasa untuk dia lebih berkembang cepat, maka dia seperti mengkerdilkan diri. Atau bisa jadi karena dulu katanya almarhum paman saya yang menanam pohon nangka itu, dulu pernah kakak saya itu membakar ikan di dekat bonggol, di dekat pokok pohon nangka itu. Jadi si pohon nangka sempat meranggas kekeringan karena efek dari api pembakaran ikan yang dilakukan oleh kakak saya. Bisa jadi itu sebabnya, bisa jadi karena yang satu tadi kekurangan ruang untuk berkembang. Alhamdulillah, cerita saya tentang buah nangka, pohon nangka, panen buah nangka, dan rencana saya untuk memotong-motong serta memindahkan batang pohon pepaya ke tempat calon penanaman
bangsa jahe-jahean, bangsa kunyit-kunyitan, bangsa temu-temuan tadi. Cukup dulu sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti kisah saya. Nantikan cerita-cerita lainnya, cerita yang bisa untuk menjadi teman di waktu senggang. Paling tidaknya seperti itu, dan harapannya bisa untuk menjadi penambah wawasan, penambah pengetahuan, dan harapan terakhirnya adalah bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, kebaikan secara lahir dan juga kebaikan secara batin. Sampai di sini dulu konten kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.